Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah aljabar vektor, kita akan membahas tentang transformasi linier. Nah, pada transformasi linier akan kita bagi menjadi dua part. Yang pertama, itu tentang definisi dan contoh-contoh transformasi linier. Adapun pendahuluan dari materi transformasi linier itu terdiri dari yang pertama definisi transformasi linier, nanti diberikan contohnya. Kernel dan range itu ada pembuktian contohnya. Dan yang ketiga, lambang matriks dari transformasi linier, diberikan juga contoh dan pembuktiannya. Yang keempat itu merupakan keserupaan, nanti diberikan contoh dan pembuktiannya. Nah, sekarang masuk ke transformasi linier. Apa itu definisi dari transformasi linier? Suatu fungsi yang memetakan suatu vektor di ruang vektor V ke ruang vektor W, apabila kita tuliskan itu menjadi seperti ini, ada pemetaan T, suatu fungsinya kita tulis sebagai pemetaan T dari vektor V ke ruang vektor W. Nah, ini disebut sebagai transformasi linier apabila untuk setiap vektor U dan vektor V-nya anggota dari ruang vektor V, maka berlaku yang pertama pemetaan T-nya jika dikalikan dengan vektor U ditambah vektor V, itu sama dengan pemetaan vektor U ditambah dengan pemetaan vektor V. Nah, yang kedua, jika ada pemetaan dikalikan dengan skalar dari vektor U, maka sama dengan alfa, skalar alfa, dikalikan dengan pemetaan vektor U. Nah, di sini ada syaratnya. Jika ruang vektor V-nya sama dengan ruang vektor W, maka transformasi pemetaan dari T dari ruang vektor V ke ruang vektor V juga itu disebut sebagai suatu operator linier pada V. Jadi kalau dia V ke V, itu berarti operator linier pada V. Tetapi jika ada transformasi dari pemetaan ruang vektor V ke ruang vektor W dengan syarat ada pemetaan dari vektor U-nya itu sama dengan 0, berarti disebut dengan transformasi 0. Jadi nanti kalau misalnya di dalam vektor ini, dalam pemetaan ada vektor U, itu sama dengan 0, itu berarti disebut dengan transformasi 0. Nah, jika ada transformasi pemetaan dari TA, yang mana dari ruang vektor V ke ruang vektor W, dengan TU-nya vektor U, itu sama dengan A dikalikan dengan vektor U, itu disebut dengan transformasi matriks. Jadi A-nya ini dilambangkan sebagai matriks. Nah, jadi A-nya bisa kita sebut dengan matriks transformasi. Apabila ada pemetaan identitas dari vektor V ke vektor V juga, dengan identitasnya kita ambil suatu vektor U, misalkan, jadi identitas dikalikan dengan vektor U itu sama dengan vektor U. Dari sini I-nya itu kita bisa sebut dengan operator identitas pada V. Nah, sekarang di sini ada teorema dari transformasi linier. Jika ada pemetaan dari T dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu adalah suatu transformasi linier, maka pemetaan dari vektor 0 itu akan sama dengan 0. Nah, teorema ini bisa kita gunakan dalam pengerjaan soal nanti. Yang kedua, jika ada pemetaan dari negatif vektor V, itu nanti akan sama dengan negatif pemetaan dari vektor V itu sendiri. Yang ketiga, jika ada pemetaan dari pengurangan antara vektor V dengan vektor W, maka nanti itu akan sama dengan pemetaan dari vektor V dikurang pemetaan dari vektor W. Nah, sekarang kita masuk ke contoh.
di sini contohnya dari ruang R2 ke ruang R3 ya. Jadi V-nya R2, W-nya R3. Nah, diketahui suatu pemetaan T dari ruang vektor R2 ke ruang vektor R3 dengan T-nya adalah X, Y sama dengan X min Y. X min Y, X, Y gitu ya. R2-nya ini XY, R3-nya di sini ada X min Y, X, Y. Nah, sekarang kita akan periksa apakah T-nya adalah suatu transformasi linier. Yang pertama, kita tentukan dulu, jika dia transformasi linier, berarti dia harus tertutup pada penjumlahan. Seperti ini. Nah, karena di sini kita belum mengetahui adanya vektor, maka kita ambil sembarang vektor U dan vektor V. Di sini kita ambil vektor U-nya adalah X1, Y1, dan vektor V-nya adalah X2, Y2. Masing-masing vektor U dan vektor V ini merupakan anggota dari ruang R2. Atau yang tadi kita sebutkan, vektor U dan vektor V itu juga anggota dari ruang vektor V. Kalau dari definisi. Nah, ini sembarang, ambil sembarang. Nah, sekarang setelah kita jumlahkan, untuk yang pertama kan kita harus membuktikan bahwa vektor U ditambah dengan vektor V, maka dia akan sama dengan pemetaan dari vektor U dan ditambah dengan pemetaan dari vektor V-nya. Maka jika vektor U ditambah dengan vektor V, X1 ditambah X1 XY ditambah dengan X2 Y2, maka itu menghasilkan X1 ditambah X2, Y1 ditambah dengan Y2. Otomatis pemetaan dari penjumlahan vektor U dan vektor V itu juga akan sama. Di sini kita masukkan pemetaan dari vektor U ditambah dengan vektor V, maka akan sama dengan pemetaan dari vektor U ditambah vektor V-nya. Kita substitusikan yang pertama tadi, hasilnya kita masukkan ke sini. Berarti X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2 sama dengan, di sini kita ambil X1 ditambah X2 dikurang Y1 ditambah Y2. Dari mana ini? Ini sama dengan yang diketahui di soal. Jadi X-nya kita ganti dengan X1 ditambah X2, Y-nya kita ganti dengan Y1 ditambah Y2. Nah, kita substitusikan nilai X-nya dan kita substitusikan nilai Y. Ya, pandang ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Lalu substitusikan ke sini. Lalu ini bisa kita pecah menjadi X1 ditambah X2. Maaf, X1 dikurang Y1, X1, Y1. Nah, ditambah dengan X2 dikurang Y2, X2, Y2. Secara otomatis, ini pembuktiannya benar karena vektor U ditambah dengan vektor V jika dipetakan, itu akan menghasilkan pemetaan dari vektor U ditambah dengan pemetaan dari vektor V. Jadi pembuktiannya benar. Nah, yang kedua, kita buktikan bahwa pemetaan ini jika dikalikan suatu skalar dengan vektor, maka dia menghasilkan suatu skalar dikalikan dengan pemetaan dari vektor itu sendiri. Nah, kita ambil tadi vektor U saja. Ambil vektor U sama dengan X1, Y1 yang anggota dari R2, di mana ada alfa suatu skalar sembarang, sehingga jika kita tuliskan ada suatu pemetaan dikalikan dengan skalar alfa dikalikan dengan vektor U, itu akan sama dengan pemetaan dari alfa X1, ini alfa Y1, karena di sini kan U-nya tadi X1 dan Y1. Nah, sekarang kita kalikan alfa ini dengan vektor U, sehingga menghasilkan T
ya, pemetaan dari alfa X1, alfa Y1. Nah, ini sama dengan ini kita pandang sebagai X, ini kita pandang sebagai Y. Yang diketahui di soal tadi kan X dikurang Y, berarti kan X-nya kita substitusikan nilai alfa X1 dikurang alfa Y1 sebagai Y. Nah, sekarang alfa X1, alfa Y1. Sama dengan, sekarang kita keluarkan alfanya, sehingga menghasilkan alfa X1 dikurang Y1, alfa X1, alfa Y1. Jadi sama dengan, alfanya bisa kita keluarkan, jadi kita peroleh suatu vektor U-nya, yaitu X1 dikurang Y1, X1, Y1. Nah, di sini skalarnya adalah alfa, pemetaan dari T vektor U-nya ini adalah X1 min Y1, X1, Y1. Sehingga bisa kita buktikan bahwa pemetaan dikalikan skalar alfa dengan vektor U itu akan menghasilkan alfa dikalikan pemetaan vektor U. Jadi dari poin A dan poin B terbukti bahwa pemetaan dari X, Y ke vektor ini ya, ke ruang vektor X min Y, X, Y adalah transformasi linier. Nah, contoh kedua, kita lihat itu sama bentuknya kayak tadi, tapi di sini yang diketahui di soal adalah suatu pemetaan T dari vektor R2 ke ruang vektor R3 dengan pemetaan T-nya, R2-nya adalah XY, R3-nya adalah 2X, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, periksalah apakah T itu merupakan transformasi linier. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita ambil sembarang dari vektor U, X1, X, Y1 ya, yang merupakan anggota dari ruang R2, dan kita ambil sembarang alfa, maka bisa kita peroleh seperti tadi, penjelasan tadi, di sini pemetaan dari suatu skalar A dikalikan dengan vektor U itu sama dengan, berarti di sini kita ambil 2 ya, mengikuti dengan ruang R3-nya, 2 dikalikan dengan alfa X1, berarti di sini kita ambil alfa kalikan X1 dikuadratkan, bentuknya kuadrat. Jadi yang ini juga alfa kalikan dengan Y1 dikuadratkan. Nah, hasilnya setelah ini ternyata kita memiliki, jika kita keluarkan dengan alfanya, berarti kan kita memiliki alfa dikalikan 2x1, x1 kuadrat, y1 kuadrat. Nah, ini kan tidak sama dengan bentuk dari alfa dikalikan dengan pemetaan vektor U-nya. Vektor U-nya kita kan tadi ambil sembarang X1, Y1. Sedangkan pada perkalian dari alfa dengan pemetaannya itu tidak sama antara ini dengan ini. Maka bisa kita buktikan bahwa T-nya dari ruang R2 ke ruang R3 itu bukan merupakan suatu transformasi linier, gitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah lihat ini makanya kita tidak buktikan pada penjumlahan, itu karena sudah terlihat pada soal bahwa ini bukan transformasi linier. Karena jika kita ambil sembarang vektor U dan vektor V, lalu kita jumlahkan pada ini ya, kita jumlahkan, maka nanti pemetaan dari vektor U dan vektor V-nya juga bukan merupakan transformasi linier. Maka bisa kita buktikan salah satunya saja, jadi dia tertutup pada penjumlahan atau dia tertutup pada perkalian. Salah satunya saja kita ambil sebagai bukti.
Nah, ternyata pada saat kita ambil bukti untuk tertutup pada perkalian, bentuk ini, transformasi ini dari ruang R2 ke ruang R3 itu bukan merupakan transformasi linier. Nah, di sini untuk tugas yang pertama, coba Anda periksa apakah pemetaan T pada ruang R3 ke P2 dengan T-nya itu merupakan A, B, C, maka nanti ada A, B, C ditambah dengan A ditambah B kali X, ditambah dengan A ditambah C kalikan dengan X kuadrat. Merupakan suatu transformasi linier. Nah, di sini dilihat P2-nya itu merupakan polinom, gitu ya. Nah, buktikan. Itu tugas pertamanya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada part kedua. Terima kasih.